saya membaca buku Habibana Muhammad, Keagungan Beliau dan Hukum Bagi Pencelanya. Ini ditulis oleh Muhammad Ahmad Fathah. Subhanallah, buku ini luar biasa. Saya rekomendasikan kepada umat Islam agar membacanya. Karena kalau kita sudah mengenal kehebatan beliau, kesempurnaan beliau, tentu kita akan mencintai beliau dengan sepenuh hati kita. Dan orang yang mencintai beliau tidak mungkin mencelanya. Berbeda dengan orang yang membenci beliau dari hatinya, maka suatu saat akan muncul dari lisannya itu celaan atau hinaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan pada buku ini pada halaman 41 sebagai nukilannya. Abu Nuaim menyampaikan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aminah ibu Rasulullah SAW, yang mengatakan pada malam kelahirannya aku melihat cahaya yang memancar dari istana-istana Syam hingga aku dapat melihatnya. Itu menurut ibu Nabi SAW. Juga diriwayatkan dari Utsman bin Abdul As dari ibunya yang bernama Ummu Utsman Al-Thaqafiyah As-Sahabiyah, bahwa ia mengatakan, ketika aku menyaksikan kelahiran Rasulullah SAW, aku melihat rumah saat beliau terjatuh, maksudnya lahir, yakni ketika keluar dari perut ibunya. Itu rumah tersebut dipenuhi cahaya. Aku melihat bintang-bintang mendekat hingga aku mengira bahwa bintang-bintang itu akan menimpaku. Begitu Siti Aminah melahirkan beliau, Nabi kita Muhammad SAW, keluarlah cahaya darinya yang menyinari rumah dan negeri hingga aku tidak melihat apapun selain cahaya. Ini dinyatakan oleh Imam Az-Zarqani, yang beliau mengatakan bahwa riwayat ini diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dan At-Tabarani serta Ibnu Abdul Bar. Coba para ulama terdahulu meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu keluar cahayanya tatkala beliau lahir. Tapi sekarang kan ada orang itu mengatakan, Nabi Muhammad itu waktu kecil biasa-biasa saja, nggak ada waktu lahir itu cahaya bersinar. Ini kan khayal, kata orang tersebut. Nah, ini termasuk penghinaan. Lantas bagaimana hukum orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW, entah dengan mensifati kekurangan Nabi Muhammad secara fisik atau tidak meyakini adanya kelahiran beliau dengan bercahaya? Saya bukakan pada halaman 323. Imam bin Hambal berkata, siapapun yang mencaci atau menghina Nabi Muhammad SAW, baik itu orang muslim atau kafir, ia wajib dihukum mati. Menurutku, ia harus dibunuh tanpa perlu diminta bertaubat. Ini luar biasa. Imam Malik berkata, siapa yang mencela Nabi SAW, ia harus dihukum mati tanpa perlu dimintai bertobat. Demikian halnya orang yang mencela atau menghina beliau, ia harus dihukum mati seperti orang zindik. Karena Allah mewajibkan kita menghormat beliau sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik juga mengatakan, siapa saja yang mengatakan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotor, ia harus dibunuh seperti orang zindik. Karena Allah mewajibkan kita untuk menghormat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengatakan bahwa pakaian Nabi itu kotor saja, ini menurut Imam Malik harus dihukum mati. Bagaimana yang merendahkan beliau dengan mengatakan mata beliau Nabi Muhammad SAW adalah rembes atau tidak indah, kelahiran beliau adalah manusia biasa-biasa saja, tidak ada keistimewaan. Pasti ini penghinaan yang sangat luar biasa, yang menurut Imam Malik harus dihukum mati.